Kapan gue memfitnah etnis Cina? Gue Cina, mata gue sipit. Mana mungkin gue menjelek-jelekkan gitu loh suku gue gitu. Nggak mungkin lah. Darah gue darah Cina. Dan gue lahir di Indonesia, nggak mungkin juga gue menjelek-jelekan Indonesia gitu. Sungguh sangat bersyukur jadi Cina, dilahirkan di Indonesia dan menjadi Cina, pribumi Cina yang lahir di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Nah, ini ada lagi nih komentar yang agak ngeledek saya bilang nih. Dari Marina cakep. Ini akun asli nggak sih? Palsu gak ya? Hah? Palsu? Biasanya palsu kalau berani kayak gini ya. Jadi kita menanggapi komentar-komentar yang agak miring itu jangan emosi bro, gitu, santai gitu. Artinya dia sangat perhatian kepada kita. Terima kasih, arigato gitu. Jadi katanya kalau ente tersesat, kalau etnis Cina yang lain tidak mungkin mau berkhianat dari agama Buddha dan lari ke sesat. Banyak, makanya sekali-kali datang ke Tionghoa Muslim Indonesia, saksikan tuh ratusan Tionghoa Muslim Indonesia tuh. Terus saksikan juga tuh di PT berapa banyaknya itu etnis Chinese yang masuk Islam gitu loh. Ini kayaknya jarang bergaul deh gitu. Makanya kata pepatah, kita jangan jadi katak di dalam tempurung, bergaullah gitu loh. Dan sekarang dikatakan sesat katanya, lari dari agama Buddha, lari ke sesat. Di video itu sudah saya katakan, kami itu Konghucu. Cuman Konghucu itu tidak diakuin di Indonesia, diakuin sebagai aliran kepercayaan. Makanya dulu tuh, zaman dulu waktu masih Pak Harto masih jadi presiden, ada acara televisi namanya apa ya, aliran kepercayaan ya kalau nggak salah tuh. Saya aja udah agak lupa, apalagi anak sekarang tahu nggak ya gitu. Nah, terus karena yang lebih dekat itu Buddha, kami cuma nyebut Buddha gitu. Padahal sebenarnya ibadahnya ibadah Konghucu. Nah, ketika kami sekolah itu timbul permasalahan ketika mau ngambil nilai di nilai agama. Makanya akhirnya orang tua itu bilang sudah masuk Kristen saja gitu. Sebenarnya nggak masuk Buddha ya, afwan ya, maaf ya. Jadi sebenarnya kami itu bilang Buddha karena memang lebih dekat gitu loh cara beribadatannya dan segala macamnya waktu itu. Nah, kemudian yang setelah masuk sekolah kami itu benar-benar masuk Kristen. Jadi tidak ada skenario, benar-benar masuk Kristen waktu itu. Nah, setelah mempelajari Islam, setelah mempelajari iklan dikit nggak apa-apa. Jadi setelah mempelajari iklan tuh salah. Jadi setelah mempelajari Islam, kami itu tahu apa yang kami yakini. Ternyata di Islam itu dibahas dan lebih sempurna bahasannya. Bagi kami, bagi saya pribadi, saya nggak ngomongin orang luar gitu. Bagi saya pribadi gitu kan, lebih sempurna lah apa yang saya yakini di agama yang sebelumnya. Itu ternyata pembahasannya lebih sempurna di Islam. Makanya saya jatuh hati. Kok bilang tersesat? Enggak lah, ngapain tersesat? Apalagi sekarang banyak GPS ya. Karena si kadrun-kadrun ini sering memfitnah etnis Cina. Kapan gue memfitnah etnis Cina? Gue Cina, mata gue sipit. Mana mungkin gue menjelek-jelekkan gitu loh suku gue gitu. Nggak mungkin lah. Darah gue darah Cina. Dan gue lahir di Indonesia, nggak mungkin juga gue menjelek-jelekan Indonesia gitu. Sungguh sangat bersyukur jadi Cina, dilahirkan di Indonesia dan menjadi Cina, pribumi Cina yang lahir di Indonesia. Intinya gini, saya cuman mau ngasih tahu. Ada merek disensor ya? Gini, nggak ada kelas ya. Saya mau bertanya kepada kalian, ini apa? Jawab. Air mineral, betul. Ini botol air mineral. Saya akan tuang sedikit. Botol apa? Air mineral. Mungkinkah botol air mineral isinya kopi?
Kita rasakan kali ini kopi Juning kali misalnya. Bismillah. Tidak ada rasa kopi? Sekali lagi. Tidak ada rasa kopi sama sekali? Sekali lagi. Dan tidak ada rasa kopi. Apalagi rasa roti. Jadi intinya, orang itu ibarat kata botol. Apa yang dikandungnya akan dikeluarkan. Jadi ketika kita pendai, ataupun kalian YouTuber lah, kita sama-sama YouTuber lah hitungannya ya, walau saya pemula lah gitu, YouTuber yang di jalur dakwah lah ya, ke arah Islami. Ketika kita itu dihina, yakinlah yang mengeluarkan isi itu adalah botol atau teko, dan yang dikeluarkan adalah isinya. Jika minyak wangi, yang dikeluarkan minyak wangi. Jika air putih, isinya air putih, nggak mungkin kopi. Jika isinya titik, maka yang keluar, nah, jika isinya air bah, titik, yang keluar adalah air bah, titik. Ketika isinya madu, yang keluar adalah madu. Ketika yang isinya itu adalah air mineral, yang keluar air mineral. So, I don't care apa yang dikatakan. Dan ayo, kita jangan patah semangat, terus kita menjalankan dakwah ini, dakwah yang bijak tanpa merendahkan orang lain. Sebab dakwah itu mengangkat, bukan merendahkan. Ada lagi pertanyaan, nggak ada channel YouTube-nya kah gitu untuk keluarganya Ko Aziz keseharian gitu? Ya alhamdulillah ada Muhsinin yang mengurus channel dan baru dibuat. Jadi channelnya itu asyiknya belajar Islam gitu. Nah, subscribernya masih kecil, masih sedikit, silahkan di subscribe. Terus ya di like, di share gitu. Intinya isinya ya mengupload keseharian lah. Terus keseharian dari Cici, dari keluarga saya gitu. Terus juga mengintip syutingnya Ko Andre, terus mengintip syutingnya Adam Al-Fatih gitu. Terus ada yang dibuang sayang gitu. Intinya adalah pesan-pesan yang tersirat di sana gitu untuk tetap bersemangat dalam Islam gitu. Silahkan nanti dilihat, channelnya baru dibuat, jadi belum banyak video yang dibuat dan diupload di sana gitu. Ya tetap dukung kami dan doakan selalu kami istiqomah di dalam Islam. Dan ada lagi pertanyaan dari teman-teman gitu, kok komennya banyak yang ini, kok katanya banyak yang miring-miring gitu, yang nggak nyaman gitu. Ya sudahlah, kita ambil prinsip gini loh, teko itu ngeluarin isinya, apa yang keluar ya sudah itu gitu. Berarti kita anggap saja yang komennya negatif, isinya negatif dia gitu, kita jangan ikutin gitu. Terus kok nggak dijawab kok gitu, buat apa dijawab gitu, biarin aja lah. Nggak setiap YouTuber itu akan menjawab setiap komenan gitu. Anggap saja itu sebagai penyemangat gitu aja. Terus ada lagi yang bertanya, uminya mana gitu. Kayaknya belum saatnya uminya itu di-upload juga gitu. Karena wanita kalau sudah dewasa itu seharusnya menghindari bisa tampil di muka umum kecuali ada nilai dakwahnya. Nah, untuk keluarga kami kemungkinan nanti dulu, yang penting anak-anak dulu, kan anak-anak lagi diajarkan untuk berdakwah gitu. Terus ada yang nanya, kok ada nggak safari dakwahnya gitu ya? Sementara ini safari dakwah tidak segampang dulu ya, karena adanya kasus ini COVID gitu kan. Kita syuting saja dari rumah pakai masker gitu kan, dibuka itu ketika syuting seperti ini dan dipastikan ada jarak dan dipastikan semua yang di shoot itu sehat gitu loh. Jadi untuk safari-safari dakwah sementara masih jarang gitu. Ada sih di beberapa daerah, paling ya cuman kalangan sendiri, kalangan khusus gitu, atau kita ke atau saya ke tempat bencana alam gitu kan, dan kita jaga jarak di sana gitu. Sementara itu insya Allah tetap semangat, jangan pernah kendur untuk berbuat kebaikan, dan jangan pernah
takut kepada celah-celahan. Sedikit pun yang bisa kita lakukan, semoga saja itu yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Sebab kita tidak pernah tahu dari amalan manakah ridho Allah itu akan terbuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.